Assalamualaikum, annyeong, selamat datang di podcast pertama gue, Kim Epoy. Tara! Apa kabar teman-teman? Apakah udah hilang kewarasannya? Karena di rumah aja? Nggak, bercanda-bercanda. Semoga teman-teman selalu dalam lindungannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Oh iya, quarter life crisis sekarang lagi hangat diperbincangkan. Mungkin teman-teman di sini banyak yang belum tahu apa sih quarter life crisis. Nah, quarter life crisis adalah suatu kondisi di mana seseorang itu mempertanyakan apa sih tujuan hidupnya. Terus seseorang itu berada di kondisi di mana memikirkan sesuatu secara berlebihan. Overthinking. Kali ini gue nggak sendiri. Kali ini gue bersama Salamah yang banyak masalah. Ayo sini Salamah, silakan. Assalamualaikum Ukhti. Waalaikumsalam. Pertama-tama nih aku mau ngucapin aku lagi formal banget ya. Gue mau ngucapin terima kasih untuk Kim Epoy yang telah mengundang gue di podcast perdananya kan. Betul. Ya, gue terima kasih banget nih, merasa tersandung gitu. Oh, tersandung. Merasa tersanjung gitu. Ya. Karena gue merupakan bintang tamu pertama dong, coy kan? Betul. Karena gue ngerasa lo di video yang kemarin pura-pura viral, lo kayak stres banget. Makanya gue pengen nih ngebahas isu ini gitu, biar temen-temen yang di rumah itu tahu kenapa sih lo bisa seperti itu gitu. Lu belum pernah ngerasain sih jadi gua. Itu tuh dimana gue berada di titik terendah gitu. Contohnya ya, di video itu kan, gua tuh di DO. Tahu? Gua di DO dari kampus yang kayaknya gue belum kuliah, tapi kok gue udah di DO ya. Iya juga ya. Terus habis itu nyinyiran tetangga itu lebih kejam daripada pisau ya. Bener banget. Dan emak gua juga, tahu kan emak? Iya. Dalam bahasa Sunda apa teh? Emak. Oh, emak juga. Mama. Oh, mama. Iya. Di Sunda teh mama. Iya, mama, ambu kadang. Emak gua tuh termakan omongan gitu dari tetangga gua tuh. Oh. Jadi gua ikut-ikutan disalahin gitu. Gimana tuh? Kayak kok lu jadi anak gak berguna banget sih? Padahal ya gua tuh udah patuh gitu. Udah patuh gitu sama emak gua ya. Tapi kok emak gua termakan gitu omongannya sama tetangga. Banyak sabar ya lo ya, hidupnya susah banget. Iya. Pantesan aja lo banyak masalah. Tapi gue bener deh pernah ngerasain di posisi lo kayak gitu, sulit banget. Lo gimana sih bisa kayak gitu? Kesel. Bisa kayak apa ya? Kayak ya ngeliatnya tuh kayak kasian gitu, gue ngeliatnya juga. Ya gue juga nggak tahu ya, kok gue bisa kasihan ya di video itu. Gak tahu ya. Kayaknya gue emang bener-bener nggak punya tujuan hidup, nggak bisa apa ya. Gue tuh nggak ada visi misi dalam hidup gue gitu. Jadinya gue ngalir gitu kayak ikan, apa kayak ranting, apa kayak batu. Lu milih yang mana? Kalau gue sih milihnya jadi airnya aja lah. Nggak ada. Kan gue milih, gue kasih pilihan 3. Apa tadi? Batu, ikan, apa ranting? Oh, ya udah dah, gue milih ranting aja. Kalau lo jadi ranting berarti lo ikut arusnya, misalnya ke tempat yang kotor ngikutin tuh. Kalau tempat yang kotor, kalau arusnya baik ngikutin juga ke baik. Jadi ranting itu kayak ngalir gitu hidupnya, nggak tahu tujuan juga sebenarnya. Jadi gue harus apa dong? Jadi ikan kecil. Kalau misalnya kalau lo jadi ikan kecil, kalau misalnya ada aliran yang kotor masih bisa berenang. Apa ya gimana? Emang ikan berenang, coy. Kalau ikan itu bisa berenang. Kalau misalnya ada sesuatu yang negatif tuh dia bisa belok gitu, bisa mundur lagi gitu. Oh, nggak jadi kebawa ikan. arus ya? Iya, nggak kebawa arus kayak gitu. Kayak gitu ya. Terus gimana lagi? Ayo cerita lagi. Cerita tentang tujuan hidup tadi lo gimana? Tujuan ya itu gue tuh belum nemuin jati diri gue. Gue tuh belum nemuin apa sih yang mau gue capai selama di kehidupan ini. Gue tuh masih bingung, masih mikir gue tuh sebenarnya mau dibawa kemana kehidupan ini. Oke. Untung lo datang ke tempat yang tepat. Gini ya, kalau misalnya lo berada di tempat yang gelap, terus kemudian tempatnya itu nggak ada cahaya sekali, lo bisa keluar gak? Ya nggak bisa lah, orang nggak ada cahaya. Ini Nah. Kim Epoy gimana sih? Betul.
lo di kehidupan nyata pun harus cari cahaya supaya lo bisa tahu tuh arah tujuan lo hidup itu untuk apa gitu. Biar lo nggak kesusruk gitu, tikusruk, tijali ke, tijengkang, tijeduk. Karena ayo kamu nggak ngerti ya? Nggak Kamu ngerti aku kayaknya pulang dari sini langsung nyari itu ya. Kamus bahasa Sunda. Iya. Jadi kalau misal gelap itu kamu nggak bisa lihat, tapi ternyata kita bisa loh cari cahaya kalau kita usahakan gitu. Karena Allah itu akan membantu kita kalau kita berusaha seperti itu. Oh iya ya, aku juga baru mikir ya. Terus gue mau nanya, hidup lo sekarang itu tujuannya apa sih? Ya sekarang tujuan hidup gue tuh gue pengen sukses, gue pengen ngebahagiain orang-orang terdekat gue pengen apa ya, pengen beli jahat banget ini omongan, pengen ngituin tuh mulut-mulut tetangga yang bilang kok lu belum Pengen itu apa sukses sih? Pengen buktiin kalau ya, lo bisa buktiin gitu. kalau gue bisa. Tetangga gue. Jadi tahu ya tetangga lo ya. Oke, gue paham. Lo pengen buktiin kalau lo tuh bisa sukses gitu. Iyalah, semua. Berarti lo cuman pengen buktiin kebahagiaan lo tuh cuman dengerin omongan-omongan tetangga gitu. Iya, bisa dibilang kayak gitu. Terus kalau lo sukses, lo punya semuanya, lo tetap bakal bahagia gitu. Iyalah. Serius. Nih ya, gue kasih tahu kunci tujuan hidup itu jangan cuman apa ya, dunia doang. Lo harus ngejar akhirat juga. Karena kalau lo cuman ngejar dunia, ya dapetnya segitu-gitu aja. Tapi kalau tujuannya itu akhirat, lo bakal dapet semuanya. Contohnya apa tuh? Gini deh, kalau ibarat minta airnya dulu apa gelasnya dulu? Mau apa ini, mau minum? Iya, airnya dulu apa gelasnya dulu? Air lah. Ya enggak lah, gelas dulu. Nah gitu, jadi kalau lo tujuannya mau akhirat, dunia tuh dapat gitu. Kalau lo misalnya mintanya kekayaan, tapi ini semoga Allah ridhoi, lo dapat pahala juga, terus lo dapat kaya juga. Jadi 2 bonusnya gitu. Oh, kayak Abdurrahman bin Auf ya? Iya, betul. Oh, bisa kayak gitu ya? Iklan. Begitu, Ti. Gimana? Oh, oke. Terus gue nih mau nanya lagi. Lo gue mau nanya, sebenarnya tuh lo asal diciptakan tuh dari siapa sih? Dari mama bapak gue. Iya bener juga sih. Dari mama bapak lo ya. Yang bener dong. Lo diciptakan oleh siapa? Oh, gitu dong pertanyaannya. Gue tuh astagfirullah. Diciptakan sama Allah lah. Masya Allah. Terus lo mau ngapain di dunia? Tadi cuman untuk ngejar kekayaan doang? Apa untuk apa? Untuk makan, untuk tidur. Pantesan aja lu susah ya, banyak masalah. Pantesan. Iya. Tinggal mati masuk surga ya. Iya, betul banget itu. Enak banget, gak semudah itu Esmeralda. Ayo, habis dari kehidupan ini lu mau ngapain? Lu mau kemana gitu? Ya meninggal lah. Meninggal? Kemana tuh? Ya di alam kubur, di tanah, dikubur kembali gitu. Sebenarnya gue pengen ngasih tahu lo sih, tujuan hidup di dunia ini tuh adalah menjawab 3 pertanyaan itu. Dari mana lo berasal, ngapain, dan mau kemana gitu. Kalau lo bisa menjawab 3 pertanyaan ini, Allah insya Allah akan lurus aja hidup lo. Nggak banyak masalah, dijamin deh. Gitu. Terus gue mau nanya, kenapa lo bisa bahagia sekarang? Kok udah bisa melewati quarter life crisis gitu? Coba dong bagi ke teman-teman. Ya, nggak tahu ya. Sombong banget sih ini bocah. Gimana? Oh, ini. Tadi ya ada motor. Ya, gua tuh ya ngituin solusi dari quarter life crisis itu. Gua mikir loh. Gua mikir nih. Iya, lu hebat. Punya otak. Oh iya, lu punya akal. Nah ini nih salah satu hal yang harus disyukuri. Karena kita punya otak. Jadi kita harus mikir mana yang benar, mana yang salah gitu ya. Otak sama akal bedanya? Oh iya, beda. Kalau akal itu hati dan pemikiran itu disatukan jadilah akal. Kalau otak itu alat. Oh iya, bener gak sih? Otak alat. Iya, otak itu alat. Kalau otak-otak? Nah itu makanan. Wah, bocah. Males gue ngundang bocah kayak begini. Ya. Oke, ini kan tadi gue solusinya untuk hilang dari quarter life crisis. Lo hidupnya lebih bahagia gitu ya. Jadi orang yang udah berpikir jernih aja gitu. Oh, gue paham maksud lo. Jadi lo nggak mau terlalu memikirkan omongan orang. Iya, terlalu dipikirkan gitu, di overthinkingkan. Jadi lo nggak mau kayak gitu. Jadi udahlah,
omongan orang Bodo bodo amat. amat lah gitu. Yang tadi bener banget, lu diciptakan di sini. Gue juga mikir ya, gue diciptakan ke sini itu untuk apa ya? Iya, untuk apa ya? Untuk apa sih? Oke, gue kasih tahu nih. Gue masih bingung Ada nih. di Az-Zariyat ayat 5:6. Tidak diciptakanlah jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah. Untuk beribadah ya. Betul. Jadi kita itu sebenarnya diciptakan oleh Allah tuh untuk beribadah kepada Allah. Beribadah, sholat sama puasa doang. apa? Enggak, beribadah yang dimaksud itu enggak cuma sholat puasa, tapi melakukan semuanya menyeluruh maksimal total. Contohnya apa tuh? Lo berangkat ke suatu tempat lo harus pakai doa juga. Lo mau ke kamar mandi harus pakai doa juga kan. Nah itu lo ngelakuin semua itu melibatkan Allah. Oh, melibatkan sesuatu karena Allah gitu. Iya. Kita Oke, santai aja. solusinya itu lu harus berpikir bahwa tujuan hidup lu itu lu Mau harus kemana sih? nargetin. Lu setelah ini mau kemana? Terus ini mau kemana? Mau dibawa kemana? Kayak gitu sih. Betul Kalau gue- banget. Jadi kayak ibarat kita udah misalnya kita punya rezeki, banyak uang, terus ada kendaraan, kita tuh udah banyak lah modalnya. Tapi kalau misalnya nggak ada tujuan mau pergi kemana, nyampe nggak? yang nggak nyampe Nah lah. iya, begitupun kehidupan. Kalau kita memang misalnya pengen berada di titik kesuksesan gitu, berarti kita harus kesuksesannya dunia akhirat ya. Berarti kita harus menyiapkan bekal dan juga tujuan hidup itu sendiri. Gitu guys. Pesan gue nih buat lo, lakukan semuanya itu harus dengan penuh cinta. Jadi kalau ke mantan juga harus Beda bahasan, bro. Beda bahasan. oh itu beda Dasar ya. bucinnya. Kalau bucin gini nih. Ya jadi kalau melakukan sesuatu harus dicintai, dinikmati. Karena menurut gue yang lebih berharga itu bukan hasil tapi proses gitu. Jadi kalau misalnya lo gagal DO, nggak apa-apa. Yang penting Gagal DO. Gagal di kampus terus di DO gitu. gagal. Ya kalau misalnya lo ada kegagalan itu berarti bukan kegagalan tapi Apa? memulai untuk menjadi sukses gitu. Wede, mantap sekali. Ayo teman-teman tepuk tangan. Apa sih? Ya gitu. Jadi pokoknya intinya semua itu terfokus sama mindset kamu. Kalau kamu bisa, kamu cinta, itu kamu pasti bisa dan kamu pasti menjadi orang yang paling bahagia. Insya Allah. Jadilah dirimu kun anta. Kayak judul. Ya, jangan jadi orang lain, jangan dengerin omongan orang lain, tapi tetap harus berusaha gitu. Karena setiap orang emang bakal ngerasain quarter life crisis gitu. Nggak ada yang nggak ada yang nggak ngerasain gitu. Karena ini tuh bisa jadi pintu hidayah guys buat kita. Allah tuh nyentuh hati kita di mana kita lagi bahagia, terus Allah kasih ujian, jatuh tuh. Nah, jatuh tuh bukan lari minum. Oh iya, lu pernah minum atau ngerokok atau ngedugem gitu? Pernah lah, gue pernah minum. Minum air putih lah. Iya Lu juga. emang gak minum air putih? Oh, iya. Bukan apa dong? Lu minum apa dong? Iya, gue minum air putih juga. Gue kirain lu minum air kobokan gitu. Jangan ada kalau lagi itu kan biasanya tuh. Aduh ya, oke terima kasih. Ya gitu. Jadi quarter life crisis ini tuh sebenarnya hidayah buat Allah supaya kita itu bisa balik loh ke Allah gitu. Bukan malah menjadi semakin jauh gitu. Ini tuh Allah tuh sayang sama kita gitu. Bukan kita itu dijauhin sama Allah. Bahkan di Quran surat Ad-Duha itu Allah tuh tidak membenci kita, Allah tuh tidak meninggalkan kita, malah kita itu sebenarnya ditunggu sama Allah gitu. Dan kalian harus ingat, ketika kalian sedih itu nggak ada loh yang lebih sayang dari nggak ada yang sayang kecuali Allah. Orang tua kita bisa kayak Salamah ngejelekin gitu, temen nggak ngerti di posisi kita gitu. Jadi di sini kita harus ingat bahwa yang tahu keadaan kita, yang tahu kita gimana tuh Allah. Jadi saatnya kalian itu balik sama Allah gitu ya teman-teman. Itu closing statement dari vlog hari ini, podcast hari ini. Ada tambahan dari Ukti Salamah yang banyak masalah. Arigatou gozaimasu. Arigatou gozaimasu. Insyaallah di podcast selanjutnya kita Kimepi. Kimepoy. Salah nyebutin nama gua. Ya insyaallah di podcast selanjutnya kita Kita dulu BTW TEP udah ganti nama jadi Kim Epe, udah masak nasi kuning. Ini Kim Epoy itu adalah nama kesayangan teman-teman sih. Deh. Keluarganya Kim. Ya, cuman ada di podcast ini doang sih, kalau yang lain enggak. Udahlah banyak nanya. Ya, intinya itu ya. Iya
ya udah. Intinya seperti itu ya teman-teman. Terima kasih sudah mendengar podcastnya Kim Epoy, dan insya Allah nanti akan ada bintang tamu selanjutnya. Jadi tungguin terus. Assalamualaikum Muhti. Assalamualaikum.